Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton series tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series From season pertama. Sebagai gambaran, series ini menceritakan tentang kejadian aneh di mana beberapa orang terjebak di sebuah kota dan tidak bisa pergi dari kota itu. Namun yang menjadi daya tarik series ini adalah misteri di mana setiap malam akan muncul makhluk berbentuk manusia yang memburu manusia untuk dibunuh. Penasaran dengan makhluk apa sebenarnya itu? Tonton video ini. Di awal episode pertama, kita akan melihat seorang sheriff pria bernama Boyd menyalakan lonceng di sore hari untuk meminta orang-orang di sana untuk masuk ke rumah mereka. Orang-orang menuruti peringatan itu tanpa mempertanyakan apa yang terjadi. Langit mulai gelap, namun seorang pria bernama Frank tertidur pulas di sebuah bar dan tidak bisa dibangunkan. Bartender itu tidak berusaha lebih jauh dan memilih menutup pintu dan jendelanya dengan kain. Di tempat lain, istri dan anak Frank menunggunya, namun Frank yang tidur tentu tidak bisa pulang malam ini. Matahari terbenam dan tidak ada orang yang berkeliaran di luar rumah mereka. Anak Frank yang bernama Megan bersiap tidur di kamarnya. Tiba-tiba ia mendengar sebuah suara dari luar yang berkata kalau ia adalah neneknya dan meminta Megan membuka jendelanya. Megan yang penasaran membuka jendela kamarnya dan ia melihat seorang wanita tua di luar kamarnya. Wanita tua itu mengaku sebagai neneknya dan di saat yang sama ibu Megan muncul dan memintanya untuk menjauh dari wanita tua itu. Namun Megan malah membuka jendela itu, kemudian wanita itu menyerangnya. Keesokan harinya, Frank terbangun kemudian pergi ke rumahnya. Frank bingung saat ia melihat banyak orang di depan rumahnya. Boyd mendatangi Frank kemudian memarahinya karena ia tidak menjaga keluarganya. Boyd membawanya ke kamar anaknya di mana ia bisa melihat mayat anak dan istrinya yang sudah mati dengan keadaan organ tubuh yang sudah menghilang. Frank hanya bisa menangis melihat apa yang terjadi pada keluarganya sementara Boyd memilih pergi dari rumah itu. Di tempat lain, sebuah keluarga sedang di perjalanan pergi berkemping dengan mobil RV mereka. Namun di tengah perjalanan mereka terpaksa berhenti karena sebuah pohon jatuh menghalangi jalan. Keluarga ini beranggotakan 4 orang, yaitu suami istri Jim dan Tabitha, kemudian kedua anak mereka yang bernama Julie dan Ethan. Di atas mereka bisa melihat banyak burung gagak yang berterbangan sehingga mereka merasa tidak nyaman dan memilih pergi memutar. Sementara itu, Boyd pergi menemui seorang perempuan bernama Donna yang tinggal di sebuah rumah besar di tempat itu. Ia ke sana untuk menemui anaknya karena ternyata Boyd tidak tinggal bersama anaknya. Boyd menemui anaknya yang bernama Alice yang sedang melukis. Terlihat kalau hubungan mereka sebagai seorang ayah dan anak tidak terlalu dekat karena sesuatu yang terjadi di masa lalu. Boyd ke sana untuk memberitahu kematian yang baru saja terjadi dan memintanya untuk pergi ke pemakaman mereka, namun Alice menolaknya. Di tempat lain, Jim dan keluarganya pergi mencari jalan alternatif dan masuk ke jalan kecil. Di sana mereka melihat banyak mobil yang terbengkalai di pinggir jalan. Mereka sampai di tempat di mana Boyd dan warganya sedang mengubur istri dan anak Frank. Keberadaan Jim dan keluarganya menarik perhatian orang-orang di sana dan membuat mereka bingung. Jim pergi mendekati mereka untuk bertanya jalan, namun mereka mengabaikannya hingga Boyd dan tangan kanannya Kenny mengajaknya bicara. Jim bertanya untuk pergi ke jalan raya dan Boyd hanya menjawab untuk terus mengikuti jalan. Dengan cepat Jim kembali ke mobilnya kemudian melanjutkan perjalanan. Jim terus berjalan lurus, namun anehnya ia malah kembali ke kota sebelumnya. Ia bertanya pada seorang wanita namun ia mengabaikannya. Mereka terus melanjutkan perjalanan namun mereka tetap kembali ke tempat yang sama dan mereka semakin kebingungan dengan apa yang terjadi. Mereka mencoba memutar arah untuk mencari cara lain, namun sebuah mobil hampir menabrak mereka sehingga mereka mengalami kecelakaan. Mereka semua selamat namun kondisi mereka tidak terlalu baik. Sementara itu, orang dari mobil yang hampir menabrak mereka pergi keluar mobilnya untuk mencari pertolongan. Pria itu mendatangi Kenny dan Boyd untuk meminta pertolongan. Kenny mengantar pria itu sementara Boyd pergi memeriksa keadaan. Boyd bertemu dengan pengendara lain mobil orang yang kecelakaan, namun terlihat kalau pria itu tidak terluka parah. Kemudian ia pergi memeriksa mobil Jim yang terbalik. Jim dan Julie tersadar namun tak bisa bergerak sementara Tabitha dan Ethan masih tak sadarkan diri. Di tempat lain, warga lain mengajak Alice untuk membantu mobil yang kecelakaan karena mereka tidak punya banyak waktu. Sementara itu, pria yang meminta pertolongan sebelumnya sedang dirawat di klinik kota itu.
Di tempat lain, Kenny dan beberapa orang sampai untuk menyelamatkan mereka. Kenny dan Alice berhasil mengeluarkan Tabitha dengan selamat. Namun Ethan dan Jim masih berada di mobil karena Ethan tertancap besi di pahanya dan masih tak sadarkan diri. Seorang perempuan bernama Christy adalah seorang dokter dan ia mencoba menyelamatkan Ethan. Jim pergi menemui keluarganya dan Boyd meminta Jim dan keluarganya untuk pergi dari tempat ini karena saat malam tiba tempat ini akan sangat berbahaya. Di tempat lain, orang yang kecelakaan yang sedang dirawat klinik ditemani seorang perempuan bernama Sarah. Namun tiba-tiba Sarah membunuh pria itu dengan menusuknya dengan pisau. Sementara itu, mereka tidak punya banyak waktu dan Jim memutuskan untuk menemani anaknya sementara Julie dan Tabitha pergi ke tempat yang aman. Langit mulai gelap dan Boyd dengan panik memegang sebuah batu kemudian memasuki mobil RV itu. Di mobil itu sekarang hanya ada Jim, Christy, Boyd, dan Ethan. Boyd menutup jendela mobil itu dengan kain dan menggantungkan batu jimat di sana. Di tempat lain, Kenny dan yang lainnya mengalami kebocoran ban sehingga mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sementara itu, Jim bertanya tentang apa yang sedang Boyd lakukan namun ia tidak menjawabnya. Terlihat kalau beberapa orang muncul mengepung mobil RV mereka dari segala penjuru dan dengan begitu episode pertama pun berakhir. Di awal episode kedua, mereka mendengar suara dari luar yang menawarkan pertolongan. Jim ingin membiarkan mereka masuk, namun Boyd berhasil menahannya untuk tidak membiarkannya. Sementara itu, Kenny, Julie, Tabitha, dan kawan-kawan sedang panik berlari ke rumah untuk berlindung. Mereka sudah dekat di depan pintu, namun mereka tidak mau membuka pintu rumah itu. Donna memaksa pria itu membuka pintu, sementara Julie melihat beberapa orang mendekatinya. Kenny menembak salah satu dari mereka, namun tembakan itu tidak berpengaruh apapun. Di saat yang sama, mereka bisa masuk ke rumah, namun Donna memaksa mereka untuk mengikat Julie dan Tabitha. Di tempat lain, Jim mempercayai perkataan Boyd, namun Boyd juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia menjelaskan kalau ada jimat yang bisa melindungi mereka asalkan jimat itu berada di tempat yang tertutup. Ethan tersadar dan ia merasa kesakitan, kemudian Christy menyuntikkan bius agar Ethan tidak kesakitan. Di tempat lain, Julie dan Tabitha berada di ruangan berbeda dan Donna menjelaskan tentang apa yang sedang mereka alami. Sementara itu, Julie yang diikat di tempat berbeda bertemu dengan seorang pria tua bernama Victor yang aneh. Victor berbicara dengannya namun Julie malah takut, kemudian seorang perempuan bernama Fatima meminta Victor untuk pergi. Fatima membawa Julie ke kamarnya dan menjelaskan kalau setiap malam ada monster berbentuk manusia yang memburu manusia. Makhluk ini bisa mengetahui informasi mengenai orang-orang sehingga mereka bisa tertipu makhluk itu. Di tempat lain, seorang suster sedang bermain catur dengan ayah Kenny di klinik kota ini karena ayah Kenny sedang sakit. Di tempat yang sama, di ruangan lain, Sarah yang baru saja membunuh seseorang berbicara sendiri sambil menangis. Ia mencabut pisau yang ia pakai untuk membunuh kemudian pergi. Sementara itu, suster klinik itu mengantar ayah Kenny ke kamarnya untuk tidur. Namun saat ia memeriksa pasien kecelakaan sebelumnya, ia panik karena pria itu dipenuhi darah. Ia juga bisa melihat pintu terbuka dengan monster itu di depannya. Sementara itu, Christy mencoba mencabut besi di paha Ethan dan mereka berhasil melakukannya. Dan di saat yang sama, Donna menjelaskan tentang monster di tempat ini. Ia menjelaskan kalau semua orang yang datang ke kota ini memutar arah karena melihat pohon yang menutupi jalan. Dan mereka semua melihat pohon itu di tempat yang berbeda namun berakhir di tempat yang sama. Donna sudah berada di tempat ini selama 3,5 tahun dan ia tidak pernah melihat siapapun keluar dari tempat ini. Di tempat lain, keadaan Ethan sudah stabil dan ternyata Christy adalah seorang mahasiswi kedokteran sementara Jim adalah seorang engineer. Ethan menjelaskan kalau saat ia tak sadarkan diri, ia melihat sebuah ruangan dengan banyak lukisan di dindingnya. Kamar yang Ethan maksud adalah kamar Victor dan Ethan melihat mereka semua di gambar buatan Victor. Waktu berlalu, pagi pun tiba dan mereka berhasil selamat melewati malam di RV ini. Mereka pergi keluar mobil dan Julie dan Tabitha sudah menunggu mereka. Di tempat lain, Sarah sedang bersama dengan saudaranya dan ia menjelaskan kalau ia membiarkan pintu klinik di kota ini terbuka dengan sengaja. Sementara itu, Kenny sampai di klinik dan dengan cepat mencari ayahnya. Di sana ia melihat mayat suster yang telah terbunuh mengenaskan. Kemudian ia melihat mayat ayahnya yang meninggal dengan keadaan yang sangat buruk dan dengan begitu episode kedua pun berakhir.
Di awal episode ketiga, kita akan berada di kantor Boyd. Di sana juga ada Frank yang sedang dikurung karena lalai menjaga keluarganya. Boyd tidak menghukum Frank karena ia membencinya, namun itu memang harus dilakukan agar bisa menjadi contoh bagi orang lain. Di tempat lain, pria lain yang kecelakaan dengan Jim yang bernama Jed sedang berbicara dengan Donna yang memberitahunya tentang keadaannya saat ini. Donna juga memberitahunya kalau kekasihnya Toby telah mati dibunuh monster itu semalam. Namun Jed malah menganggap kalau ini adalah permainan yang disiapkan Toby, jadi ia terlihat bersemangat sementara Donna hanya bisa bingung. Jed pergi dari rumah itu dan meminjam sebuah sepeda milik seseorang. Sementara itu, Jim dan keluarganya beristirahat di rumah yang sama. Julie terlihat dekat dengan Fatima yang telah tinggal lebih dulu di rumah ini. Tak lama kemudian, seorang pendeta mendatangi mereka untuk menjelaskan kalau mereka harus memilih di mana mereka akan tinggal. Julie ingin ikut dengan orang tuanya, namun Jim meminta Julie untuk menemani Ethan. Sementara itu, Jed pergi ke sebuah restoran yang dijalankan ibu Kenny. Ia masih menganggap ini sebagai sebuah permainan dan tidak takut sedikit pun. Sarah yang bekerja di sana pergi keluar saat melihat saudaranya yang mengkhawatirkannya. Ia meminta saudaranya untuk tidak mengkhawatirkannya. Di tempat lain, pendeta sedang mengajak Jim dan Tabitha melihat-lihat kota ini. Di perjalanan, mereka melihat sebuah kurungan tempat di mana orang akan dihukum dengan bermalam di kurungan itu tanpa jimat. Dan malam ini adalah pertama kalinya kurungan itu akan dipakai. Pendeta itu membawa Jim ke rumah yang dipakai Frank sebelumnya dan ia menunjukkan kamar Megan yang masih dipenuhi darah, dan hal ini membuat Jim dan Tabitha terkejut. Tabitha panik dan bingung harus berbuat apa. Namun Jim mencoba menenangkannya karena walaupun segila apapun kondisi mereka saat ini, namun apa yang terjadi saat ini adalah sebuah kenyataan yang harus mereka hadapi. Sementara itu, Ethan yang masih terluka dibuatkan alat bantu berjalan oleh Alice. Kini walaupun masih kesakitan, namun Ethan sudah bisa berjalan. Di tempat lain, Jed sedang berbicara dengan Kenny dan ia masih berpikir kalau ini adalah sebuah permainan. Sementara itu, Victor sedang sibuk sendirian di sisi lain rumahnya. Ethan mendekatinya dan penasaran dengan apa yang sedang ia lakukan. Victor tidak ingin Ethan mendekatinya karena ia tidak mau disalahkan oleh keluarga Ethan karena berbicara dengannya. Namun semua itu berubah saat Ethan bertanya tentang seorang anak yang berpakaian serba putih. Kini Victor tertarik pada Ethan dan ia menjelaskan kalau ia sedang memeriksa apakah pohon di sekitar rumahnya bergerak atau tidak. Julie mendatangi mereka dan meminta Ethan untuk menjauh dari Victor. Sementara itu, Jed pergi mencari petunjuk dan ia sampai di sebuah tempat. Ruangan itu berada di bawah tanah dan ia melihat sebuah pintu besar di sana. Di balik pintu itu, ia melihat sebuah mayat yang tertindih sebuah batu besar. Tiba-tiba mayat itu berteriak dan hal ini membuatnya terjatuh. Dari atas ruangan itu, ia bisa melihat sebuah simbol aneh. Namun saat ia kembali melihat lemari itu, ia tidak bisa melihat lagi mayat itu. Di tempat lain, Boyd pergi menemui pendeta untuk berbicara. Boyd yang menjadi sheriff di kota ini membuat hukuman kurungan ini untuk menakuti orang-orang agar mengikuti peraturan agar bisa bertahan hidup. Namun kali ini ia harus menghukum Frank karena melanggar peraturan ini, namun ia tidak sanggup melakukannya. Namun jika ia tidak menghukumnya, maka peraturan itu tidak akan berarti apa-apa. Pendeta itu meminta Boyd untuk yakin pada pilihannya sendiri dengan melakukan hukuman itu, karena peraturan ini adalah yang melindungi warga di kota ini. Tak lama kemudian, Boyd pergi menemui Frank dan memberi jimat yang bisa mengusir monster itu. Boyd meminta Frank membawa jimat itu lalu pergi ke gubuk di hutan agar bisa selamat dari hukuman ini. Waktu berlalu, orang-orang berkumpul di suatu tempat. Pendeta menyambut Jed dan Jim dan keluarganya untuk memilih tempat di mana mereka akan tinggal. Tiba-tiba Frank muncul dan hal ini membuat Boyd kaget. Frank telah merenung selama beberapa hari ini dan ia memutuskan untuk tidak menerima bantuan Boyd dan memilih dihukum di kurungan ini. Tiba-tiba Jed berteriak sambil menertawakan Frank. Boyd yang marah memaksa Jed untuk memilih antara batu atau bunga. Jed memilih batu, kemudian Boyd meminta Kenny untuk membawa Jed ke tempat lain. Setelah Jed pergi, Boyd memberi pilihan yang sama pada Jim dan keluarganya. Batu artinya memilih tinggal di kota, sementara bunga artinya memilih tinggal di rumah koloni tempat mereka menginap sebelumnya. Jim, Tabitha, dan Ethan memilih tinggal di kota, sementara Julie memilih tinggal di rumah koloni. Dan dengan begitu, Julie
Julie berpisah dengan keluarganya. Langit mulai gelap sehingga mereka harus segera pergi ke rumah mereka masing-masing. Di tempat lain, Kenny membawa Jed dan menunjukkan mayat Toby yang sudah dikubur. Jed kini sadar kalau ini bukanlah permainan melainkan sebuah kenyataan. Sementara itu, orang-orang berkumpul untuk melihat Frank yang akan dikurung di tempat hukuman. Boyd mengunci kurungan itu kemudian meminta orang-orang untuk kembali ke rumah mereka. Jim dan keluarganya tinggal di rumah lama Frank walau tanpa Julie. Sementara Jed akan tinggal bersama Kenny dan ibunya. Di tempat lain, Julie disambut oleh para penghuni rumah koloni. Saat malam tiba, Frank yang sendirian di kurungan itu dikepung oleh monster itu. Sendirian di sana tanpa jimat, tentu Frank tidak mungkin bisa selamat. Di awal episode keempat, kita akan melihat Boyd yang sedang bersiap membersihkan mayat Frank yang terkoyak parah. Sementara itu, Sarah pergi ke restoran tempatnya bekerja dan ia melihat ibu Kenny yang sedang menangis. Sarah merasa bersalah karena salahnya lah ayah Kenny meninggal. Tak lama kemudian, orang-orang berkumpul di restoran untuk sarapan. Di tempat lain, Kenny menemui Jed yang sedang melamun. Jed ingin menunjukkan tempat di mana ia melihat mayat dan simbol aneh, namun di sana tidak ada apapun. Sementara itu, walaupun banyak keterbatasan di tempat ini, namun makanan selalu ada sehingga mereka tidak akan mati kelaparan. Ethan masih belum mengerti apa yang terjadi padanya, sementara Jim hanya bisa menangis melihat keadaan mereka. Saat Ethan sendirian, Victor mendekatinya dan memberitahunya kalau pohon bergerak sejauh 4 inci. Ia juga menunjukkan gambar anak yang dicari Ethan sebelumnya. Tiba-tiba Jim muncul dan ia tidak suka Victor berbicara dengan Ethan. Jim mengusir Victor dari tempat itu dan orang-orang melihatnya dengan tatapan tajam, kemudian Jim pergi. Sementara itu, Julie sedang menangis karena ia berpikir kalau mungkin ia telah melakukan kesalahan karena memilih tinggal di rumah koloni. Kemudian Fatima mencoba menghiburnya. Di tempat lain, Ethan dan Jim sampai di rumah mereka dan Ethan marah pada ayahnya karena telah menyerang Victor. Sementara itu, Kenny menjelaskan pada Jed kalau semua orang yang terjebak di sini melihat pohon yang menghalangi jalan di kota yang berbeda. Jed tidak ingin menyerah dan ia ingin mencari jalan keluar dari tempat ini dan tiba-tiba sebuah radio mengeluarkan suara, kemudian Jed membawa radio itu pergi. Di tempat lain, Victor menemui Ethan di rumahnya. Victor mengajak Ethan untuk mencari anak yang sedang dicari Ethan karena ternyata dulu Victor juga bisa melihatnya. Mereka pergi memasuki hutan dan Victor menjelaskan kalau anak itu sudah lama ia tidak lihat sehingga Victor ingin melihat anak itu lagi. Tak lama kemudian mereka bisa melihat anak itu. Di tempat lain, Jim dan Tabitha sadar kalau Ethan tidak ada di rumahnya. Sementara itu, Victor menggambar di sebuah batu kemudian melemparnya ke dalam sebuah pohon, namun tiba-tiba batu itu terjatuh di belakangnya. Victor tidak tahu cara kerjanya, namun hal ini juga berlaku pada manusia. Namun masalahnya, ia tidak tahu di mana mereka akan muncul. Tiba-tiba kepala Victor sakit dan ada beberapa anjing di hutan itu. Victor menembakkan pistol itu untuk mengusir anjing itu. Jim berhasil menemukan Ethan, namun Victor yang memegang pistol sehingga Jim terpaksa membiarkan Victor pergi. Victor kembali ke kamarnya dan ia mencari gambar anjing yang ia gambar. Kemudian ia mengingat masa lalu saat ia masih kecil di mana ia melihat banyak mayat di jalanan dan anjing dan juga anak kecil yang dilihat Ethan. Artinya Victor sudah berada di tempat ini dari saat ia masih kecil. Victor juga pernah menjelaskan kalau ada saat di mana ia benar-benar tinggal sendirian di tempat ini. Di tempat lain, orang-orang sedang berkumpul di restoran untuk makan malam. Tiba-tiba Sarah melihat tulisan di tangannya yang memintanya untuk membunuh Ethan. Tulisan itu tiba-tiba menghilang, kemudian Sarah mengalami kejang-kejang dan membuat kepanikan. Di tempat lain, Victor sedang menggali kuburan, kemudian Donna bertanya apa yang sedang ia lakukan dan Victor hanya menjawab kalau ia ingin memulai lebih awal kali ini. Di awal episode kelima, kita akan berada di sebuah peternakan tempat saudara Sarah yang bernama Nathan bekerja. Kemudian seseorang memberitahunya tentang keadaan Sarah yang kejang-kejang. Di tempat lain, Sarah sedang berada di klinik setelah diperiksa oleh Christy. Tak lama kemudian, Boyd menemui Christy dan bertanya apakah kejang-kejang bisa terjadi karena reaksi dari tempat ini. Boyd menanyakan ini karena ia sering kejang di bagian tangannya. Christy khawatir, namun Boyd tidak ingin Christy memeriksanya. Saat Boyd keluar dari klinik, ia bertemu dengan Nathan. Boyd menghalangi Nathan yang ingin bertemu dengan Sarah dan memintanya kembali lagi besok sesuai dengan permintaan Sarah.
Saat malam tiba, Sarah dan Christy tinggal berdua di klinik ini. Sarah bertanya apakah Christy dan Kenny berpacaran, namun Christy membantahnya. Ternyata Christy memiliki tunangan yang menunggunya kalau ia bisa keluar dari tempat ini. Sarah bertanya apakah Christy akan melakukan satu hal buruk agar orang-orang di sini bisa pulang ke rumahnya. Christy mengiyakan pertanyaan itu sehingga membuat Sarah terlihat yakin. Keesokan harinya, Sarah pergi dari klinik dan Nathan sudah menjemputnya. Nathan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun Sarah tidak menjelaskan apapun pada Nathan dan memilih pergi ke tempat kerjanya. Di tempat lain, Jed pergi ke sebuah rumah yang ternyata adalah sebuah bar. Di sini ia berpikir untuk bisa pergi dari tempat ini, maka ia harus tahu di mana mereka berada. Saat ini mereka bagaikan kucing di dalam kotak. Mereka terpisah dari dunia lain sehingga bartender itu menantang Jed untuk memperbaiki radio itu agar ia bisa menghubungi orang di luar. Jed adalah seorang software engineer sementara bartender itu adalah seorang dosen filsafat. Di tempat lain, Sarah pergi menemui Ethan di rumahnya. Kemudian ia mengajaknya bermain di taman. Sarah menjelaskan kalau ia telah tinggal di kota ini selama beberapa bulan. Ia juga mengajak Ethan ke peternakan saudaranya dan Tabitha ingin ikut dengan mereka. Sementara itu, Boyd pergi ke makam istrinya yang ternyata juga meninggal di tempat ini. Ia bercerita tentang apa yang terjadi belakangan ini. Sementara itu, Nathan pergi menemui pendeta yang sedang bermeditasi sendirian di tengah lapang. Nathan bercerita tentang apa yang telah dan mungkin akan Sarah lakukan. Hal ini membuat pendeta itu khawatir dengan keselamatan warga lain. Di tempat lain, Ethan, Sarah, dan Tabitha sudah berada di peternakan kota. Sarah ingin menunjukkan sesuatu pada Tabitha, namun ia mengunci Tabitha di sana. Sementara itu, Nathan pergi ke restoran untuk mencari Sarah, namun ia tidak ada di sana. Di tempat lain, Sarah pergi mendekati Ethan dengan pisau di tangannya. Ethan bertanya di mana ibunya, namun Sarah malah berkata kalau Ethan akan menjadi pahlawan kemudian mencoba membunuhnya. Namun Nathan datang tepat waktu dan meminta Sarah melepaskan Ethan. Ethan berhasil melarikan diri dan Nathan mencoba menahan Sarah, namun tanpa sengaja Sarah justru malah membunuh saudaranya. Di tempat lain, sambil menangis, Ethan menemui Julie. Julie yang tidak tahu apa-apa hanya bisa memeluknya. Sementara itu, Jim berhasil menemukan istrinya dan membebaskannya. Mereka mencari Ethan dan ia berhasil bertemu dengan Ethan dan Julie yang selamat. Orang-orang berkumpul dan Nathan dipastikan sudah meninggal, sementara pendeta itu berkata kalau Sarah melarikan diri ke dalam hutan. Di awal episode ke-6, kita akan melihat Boyd dan Kenny yang sedang mengubur Nathan. Sementara Jed masih mencari cara untuk menyalakan radio yang ia bawa. Sementara itu, pendeta kota baru saja melakukan ceramah di gerejanya. Tabitha ada di sana dan bertanya tentang Sarah. Pendeta itu menjawab kalau ia mengejar Sarah ke hutan, namun ia tidak bisa mengejarnya. Tak lama kemudian, Tabitha pergi meninggalkan pendeta itu sendirian. Pendeta itu pergi ke ruang bawah tanah gerejanya. Tempat itu gelap dan ternyata di sana ada Sarah yang sedang duduk sambil diikat oleh pendeta itu. Di tempat lain, saat sedang mengubur Nathan, Boyd berkata kalau saat ia tahu kalau jimat ini bisa melindunginya dari monster saat berada di mobil RV milik Jim, ia sadar kalau kenapa mereka tidak tahu sejauh mana jimat itu bisa melindunginya. Boyd berencana pergi ke dalam hutan dengan membawa beberapa perlengkapan untuk mencari jalan pergi dari tempat ini. Kenny tidak suka dengan ide ini karena kota ini sangat membutuhkannya, namun ia juga tidak bisa melarangnya melakukan ini. Sementara itu, Jim memeriksa kabel di rumahnya dan ia merasa ada yang aneh karena kabel itu tidak memiliki kawat namun bisa mengalirkan listrik. Tiba-tiba Jed datang dengan membawa radionya untuk meminta bantuan Jim yang merupakan seorang engineer. Di tempat lain, pendeta ini berkata kalau apa yang telah Sarah lakukan yang menantinya adalah hukuman dikurung seperti Frank sebelumnya. Namun pendeta itu juga berkata kalau Sarah masih bisa membantu orang-orang dan Sarah setuju untuk melakukan itu. Sementara itu, Jim dan Jed mengotak-atik kelistrikan mobil Jed untuk mencari kebutuhan mereka untuk menyalakan radio. Di tempat lain, Tabitha dan Ethan pergi ke restoran untuk menyimpan beberapa persediaan. Ibu Kenny mengajak mereka ke gudang untuk menyimpan persediaan itu. Di sana terdapat banyak benda, namun yang menarik perhatian Tabitha adalah sebuah gelang. Di tempat lain, Boyd pergi ke klinik dan menemui Christy untuk bertanya tentang Kenny karena mereka sangat dekat.
Christy menjelaskan kalau Kenny berbeda setelah kehilangan ayahnya, dan saat ini Boyd adalah orang yang sudah Kenny anggap seperti ayahnya sendiri, dan tentu saja Kenny tidak ingin Boyd pergi meninggalkannya. Di tempat lain, Tabitha dan Ethan sudah berada di rumah mereka. Tiba-tiba lampu di rumah mereka berkedip. Tabitha memutuskan untuk mencari sumber dari listrik rumahnya. Sementara itu, Jed dan Jim pergi mencari pohon tertinggi yang bisa mereka lihat. Jed meminta Jim untuk memanjat pohon itu untuk memasang antena radio mereka. Tiba-tiba Jed melihat darah yang mengalir dari atas pohon. Saat ia melihat ke atas, ia melihat beberapa mayat yang digantung. Ia kembali melihat simbol aneh yang ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba seseorang mencoba menembaknya dan memaksanya pergi melarikan diri. Ia berlari ke dalam hutan, namun ia terjatuh. Saat orang itu mendekatinya, ternyata orang itu adalah Jim dan tak ada darah di pakaiannya. Di tempat lain, pendeta itu tahu kalau Sarah bisa mendengar suara di kepalanya. Saat menjelaskan kalau suara yang ia dengar adalah orang yang sudah ada lama di sini dan mereka mencoba membantunya. Suara itu bisa tahu tentang keadaan Jed dan Jim. Suara itu menjelaskan kalau di masa lalu saat ada dua mobil yang datang bersamaan, maka semua orang akan meninggal. Pendeta itu mempercayai perkataan Sarah, namun mereka perlu bukti untuk membuktikan kalau kemampuan Sarah adalah nyata, kemudian menunjukkannya pada Boyd. Tiba-tiba kepala Sarah merasa sakit dan ia berteriak kesakitan. Ia meminta sebuah kertas dan pulpen untuk menulis sesuatu. Sementara itu, Jim kembali sendirian ke tempat radionya berada. Ia tidak bisa menghubungi siapapun, namun ia bisa mendengarkan suara statis. Di tempat lain, Jed sedang berada di restoran dan ia menggambar simbol yang ia lihat sebelumnya. Ibu Kenny menghampirinya dan ia membawa simbol yang digambar Jed. Jed mengikutinya ke gudang restoran itu dan di sana Ibu Kenny mengeluarkan sebuah buku. Di buku itu, Jed bisa melihat gambar yang mirip dengan simbol yang ia lihat. Sementara itu, Sarah yang sambil menahan sakit mencoba menulis sesuatu di atas kertas. Yang dibuat Sarah adalah sebuah gambar, namun pendeta itu tidak mengerti gambar apa ini. Sarah menjelaskan kalau suara yang ia dengar berkata kalau mereka melihat saat pendeta itu mengubur tasnya. Di tempat lain, Boyd mengajak Kenny bermain lempar bola, namun Kenny menolaknya. Kemudian Boyd menjelaskan kalau saat ayahnya di usianya, ia mengalami Parkinson. Saat ini ia juga mengalami hal yang sama dan ia hanya perlu menunggu waktu sampai ia tidak bisa melindungi siapapun. Sementara itu, Jim pulang ke rumahnya dan ia melihat rumahnya berantakan. Ternyata di bawah tanah rumahnya, Tabitha sedang menggali untuk mencari kemana ujung dari kabel listrik rumahnya. Kemudian Tabitha menunjukkan gelang yang ia temukan sebelumnya pada Jim. Gelang itu adalah miliknya yang dibuat oleh Jim. Ia tahu karena gelang itu memiliki cacat saat Tabitha menjatuhkannya. Di tempat lain, pendeta itu sedang menggali tanah untuk mengeluarkan sebuah tas yang ia kubur sebelumnya. Tas itu berisi sebotol alkohol, sebuah kemeja yang dipenuhi dengan darah, dan sebuah coklat dengan logo yang sama seperti yang Sarah gambar sebelumnya. Di awal episode ke-7, kita akan berada di rumah koloni di mana mereka sedang bersiap membuat pesta anniversary 1 tahun Fatima berada di sini. Di tempat lain, pendeta pergi menemui Boyd karena ada yang ingin ia bicarakan padanya. Pendeta itu melihat perlengkapan berkemah Boyd yang akan pergi dari tempat ini untuk mencari jalan keluar. Sementara itu, Jim sedang membuat sketsa untuk membuat menara untuk antena radio. Namun untuk membuat itu, ia perlu banyak bahan dan izin dari Donna karena rumah koloni adalah tempat tertinggi di daerah ini. Di tempat lain, pesta perayaan anniversary Fatima dimulai. Mereka bersenang-senang dan berpesta dan kemudian Fatima mencium seorang perempuan dan hal ini membuat Julie tidak nyaman. Sementara itu, pendeta menunjukkan tas yang ia kubur sebelumnya. Pendeta itu menjelaskan kalau sebelum ia datang ke tempat ini, seorang anak yang ia kenal dipukuli oleh ayahnya hingga terluka parah. Ayahnya berkata kalau anak itu tidak apa-apa, namun pendeta itu marah dan memukul ayah anak itu dan membunuhnya. Anak itu kesakitan, namun yang bisa pendeta itu lakukan hanyalah memberinya sebuah coklat. Setelah itu, pendeta itu berencana bunuh diri, namun ia mendengar suara untuk masuk ke mobil dan karena itulah ia bisa sampai di sini. Pendeta itu menjelaskan kalau saat ini Sarah sedang berada di gerejanya. Mendengar ini, Boyd menjadi waspada, namun pendeta itu menjelaskan kalau Sarah mungkin adalah kunci agar mereka bisa terbebas dari tempat ini. Sementara itu, di rumah koloni, saat orang-orang berpesta di lantai bawah, seorang pria ternyata memiliki hubungan dengan monster itu. Perempuan itu meminta untuk berpisah karena pria ini tidak membiarkannya masuk. Namun pria itu luluh, kemudian ia membiarkan monster itu masuk.
Pria itu sangat senang dan kemudian mereka berciuman. Namun mau secantik apapun wanita ini, namun ia adalah monster. Wanita itu menggigit lidah pria itu kemudian membunuhnya. Sementara itu, Julie menemui Fatima dan bertanya tentang perempuan yang ia cium sebelumnya. Julie berpikir kalau Fatima berpacaran dengan Alice, namun ternyata tidak, dan ciuman sebelumnya hanyalah bercanda. Julie bertanya apa ia bisa mencium Fatima, namun ia mengurungkan niatannya kemudian pergi. Di tempat lain, pendeta itu menunjukkan gambar yang Sarah buat dan ia tidak memberitahu siapapun tentang kejadian waktu itu. Ia sadar kalau ada sesuatu yang mengawasi mereka. Sementara itu, Tabitha terus menggali dan kini lubang yang ia buat sudah cukup dalam sehingga ia perlu menggunakan tangga. Di tempat lain, monster yang telah membunuh pria di rumah koloni membuka jendela rumah itu dan banyak monster yang muncul dari dalam hutan ke arah rumah koloni. Sementara itu, Julie pergi ke kamar Victor. Julie sadar kalau Victor terlihat sedang bersiap untuk pergi. Julie bertanya kenapa Victor menggali kuburan sebelumnya, namun ia tidak mau menjawabnya. Di tempat lain, Jed yang sedang memeriksa buku yang diberi Ibu Kenny melihat sebuah foto lama di buku itu. Ibu Kenny sadar kalau ada Victor di foto itu dari tas yang ia bawa. Sementara itu, di rumah koloni, monster itu telah masuk ke rumah dan mulai membunuh salah satu dari mereka. Kepanikan terjadi dan orang-orang berlarian mencoba menyelamatkan diri. Victor sadar kalau monster itu telah masuk ke rumah koloni, kemudian ia mengikat sebuah tali. Kemudian ia meminta Julie untuk menuruni tali itu. Donna membawa orang sebanyak yang ia bisa dengan mobilnya, sementara Alice masih berada di rumah itu. Monster itu menemukan Alice, kemudian dengan cepat ia melompat dari rumah itu. Fatima menemukannya dan dengan cepat ia membantunya melarikan diri. Namun Alice tidak bisa berjalan sehingga mereka kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu di ruangan kecil dengan jimat yang berada di sana. Dan dengan begitu mereka pun berhasil selamat. Sementara itu, Victor meminta Julie untuk memasuki sebuah lubang di dalam pohon dan tiba-tiba ia muncul di ruangan tempat Jed melihat penampakan sebelumnya. Di tempat lain, Donna pergi ke tempat Boyd dan mereka berlindung di rumah Boyd sementara monster itu mendekat, namun pendeta itu berhasil diserang monster itu. Boyd berhasil membawanya masuk ke rumahnya, namun ia tidak berhasil menyelamatkannya. Di awal episode ke-8, kita akan melihat Kenny yang menemui Boyd. Warga rumah koloni kini harus berbagi rumah dengan orang kota. Kenny menyarankan Boyd untuk mengumpulkan semua orang untuk membicarakan ini. Boyd menyetujui itu, namun ia ingin Kenny yang berbicara di depan orang-orang itu karena ia tahu kalau Kenny yang akan menjadi penerusnya saat Boyd sudah tidak ada. Tak lama kemudian, Boyd pergi menemui Sarah di ruang bawah tanah gereja. Kini kita flashback sejenak. Saat ini Boyd dan istrinya dan Alice sedang di perjalanan untuk berlibur bersama. Boyd dan istrinya sama-sama seorang veteran tentara, dan sama seperti Jim, perjalanan mereka terhenti karena sebuah pohon yang menghalangi jalan. Tak lama kemudian mereka masuk ke kota dan orang yang pertama mereka temui adalah pendeta sebelumnya. Hari sudah mulai gelap dan pendeta itu meminta mereka untuk mengikutinya. Awalnya mereka ragu, namun mereka mendengar suara teriakan yang merubah pikiran mereka. Tak lama kemudian mereka bersembunyi di sebuah ruangan bersama Donna dan beberapa orang lainnya. Mereka bisa mendengar teriakan di luar sementara mereka hanya bisa kebingungan. Keesokan harinya mereka keluar dari dalam tanah dan melihat beberapa mayat di jalanan. Pendeta itu menjelaskan tentang apa yang terjadi di tempat ini pada Boyd dan keluarganya. Saat ini mereka belum tahu tentang adanya jimat yang bisa melindungi mereka. Boyd yang merupakan veteran tentara memiliki bakat untuk memimpin di tempat ini. Boyd berpikir mungkin ada makanan yang bisa ia temukan di dalam hutan. Namun mereka kesulitan memasuki hutan lebih dalam karena mereka harus kembali sebelum malam. Waktu berlalu, Boyd kembali dari hutan dengan membawa seekor kambing dari hutan. Ia juga melihat ayam dari hutan, kemudian Alice menemuinya. Ia khawatir dengan ibunya karena ada yang aneh dengan ibunya dan ia tidak ingin Boyd pergi ke hutan setiap saat. Alice meminta Boyd untuk tetap tinggal dan Boyd berjanji kalau mereka akan berbicara malam ini setelah ia pulang dari hutan. Tak lama kemudian ia kembali ke dalam hutan dan saat di sana ia melihat seekor anjing. Anjing itu berlari dan entah kenapa Boyd malah mengejar anjing itu. Karena perbuatannya inilah kini ia tersesat di dalam hutan sementara langit sudah mulai gelap. Tak lama kemudian malam pun tiba, namun Boyd masih belum bisa keluar dari dalam hutan. Ia mendengar suara monster itu dan hal ini membuatnya menjadi waspada. Ia terjatuh ke sebuah gua dan ia bisa melihat monster itu melihatnya, namun entah kenapa mereka mengabaikannya. Bingung dengan apa yang terjadi, namun di sana Boyd bisa melihat jimat di dinding tempat itu dan ia berpikir kalau benda itulah yang telah menyelamatkannya.
Keesokan harinya, Boyd mengambil jimat itu sebanyak yang ia bisa. Namun saat kembali, ia melihat kekacauan di kota karena istrinya menembaki orang-orang. Boyd bingung dengan apa yang terjadi, namun istri Boyd tidak ragu sedikit pun. Boyd mendekati istrinya dan hal ini membuat istrinya menjadi sadar. Namun tiba-tiba Alice muncul dan istri Boyd mencoba menembaknya sehingga dengan cepat Boyd menembak istrinya sendiri. Kembali ke masa sekarang, Boyd membawa Sarah ke dalam hutan sementara Sarah hanya bisa bingung. Kemudian Boyd menjelaskan tentang apa yang telah terjadi semalam. Di tempat lain, Julie bertemu dengan keluarganya dan ia menjelaskan tentang apa yang terjadi. Ethan sadar kalau Julie telah menggunakan pohon yang Victor ceritakan sebelumnya. Sementara itu, Christy yang merupakan satu-satunya dokter di kota ini sedang sibuk karena banyaknya orang yang terluka akibat kejadian semalam. Di tempat lain, Jim dan Jed pergi menemui Donna yang sedang membersihkan rumah koloni. Mereka ke sana untuk meminta izin untuk membuat antena radio di atas rumah koloni yang merupakan tempat tertinggi di daerah ini. Donna tidak terlalu peduli dengan ini, jadi ia mengizinkan mereka melakukan itu. Sementara itu, Sarah dan Boyd sampai di sebuah gubuk di dalam hutan. Jim ingin Sarah menunggu di sini kemudian meninggalkannya. Tak lama kemudian, Boyd pergi menemui Alice. Alice masih marah pada Boyd atas apa yang terjadi pada ibunya. Tujuan Boyd menemuinya hanyalah untuk memastikan kalau Alice tahu kalau ia menyayanginya, kemudian ia pergi. Setelah Boyd pergi, Fatima berbicara dengan Alice kalau apa yang telah terjadi bukanlah salah Boyd atau Alice. Fatima berkata kalau Alice tidak mengejar Boyd sekarang, maka ia akan menyesalinya seumur hidupnya. Tak lama kemudian, saat Boyd sedang berada di dalam hutan, Alice menyusulnya. Alice menyusulnya untuk berkata kalau ia juga menyayanginya. Namun Alice terkejut saat ia melihat Sarah di sana. Boyd menjelaskan kalau Sarah adalah bagian dari rencananya untuk mencari jalan keluar dari tempat ini dan Alice mempercayainya. Di tempat lain, Kenny mengumpulkan semua orang dan menjelaskan kalau Boyd sedang mencari jalan keluar dan mereka semua harus bekerja sama. Kemudian Jim berkata tentang apa yang harus mereka lakukan untuk membuat menara antenanya. Di awal episode ke-9, kita akan berada di hutan di mana Boyd dan Sarah pergi ke tempat di mana ia pertama kali menemukan jimat yang melindunginya. Sementara itu, proyek pembangunan menara antena di rumah koloni sudah dimulai. Orang-orang bekerja sama sebisa mereka untuk membangun antena itu. Di tempat lain, Boyd sedang di perjalanan bersama Sarah. Boyd bertanya apakah Sarah pernah berpikir kalau mungkin suara yang Sarah dengar adalah kebohongan. Sarah menjawab kalau suara itu memberitahunya kalau akan ada dua mobil yang datang secara bersamaan. Dan jika ia tidak membunuh Ethan, maka saudaranya Nathan akan mati dan juga beberapa orang lainnya. Dari apa yang telah terjadi, terlihat kalau suara itu tidak membohongi Sarah. Mendengar itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan ini. Sementara itu, Julie membawa gambar milik Victor dan mereka sedang mencari informasi dari gambar itu, namun mereka tidak menemukan apapun. Di tempat lain, Jim dan Jed menemukan masalah karena mereka tidak punya cukup aki untuk menyalakan antena mereka untuk waktu yang dibutuhkan. Di tempat lain, Boyd dan Sarah mendengar suara dan mereka pergi mencari sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari botol yang digantung di atas sebuah pohon. Boyd mencoba menjatuhkan botol itu, namun Sarah merasa sakit kepala yang membuatnya kesakitan hingga kejang-kejang. Sementara itu, Christy sedang berbicara dengan Kenny. Christy sadar kalau keadaan Kenny saat ini sedang tidak baik. Kenny dipenuhi tanggung jawab dengan perginya Boyd. Christy hanya ingin Kenny berjanji jika tiba saat di mana Kenny merasa hancur, ia pergi menemuinya. Di tempat lain, Jim pulang ke rumahnya. Ia melihat Julie sedang membuang tanah dari ruang bawah tanahnya. Saat ini Jim sedang pesimis tentang menara radionya, namun Julie yakin kalau menara ini akan berhasil. Waktu berlalu dan malam pun tiba. Joy dan Sarah tidur di tenda yang tertutup dengan jimat di dalamnya. Sarah baru saja tersadar setelah pingsan cukup lama. Boyd telah menurunkan salah satu dari botol itu dan botol itu berisi kertas yang hanya bertuliskan 1864. Sarah berkata sebaiknya mereka kembali karena suara yang ia dengar kali ini berbeda. Yang ia dengar kali ini adalah seorang perempuan yang berkata ada hal yang lebih buruk dari monster di tempat ini. Suara itu terus berkata untuk memberitahu Mr. Fish and Loaves bahwa ia salah. Tiba-tiba sesuatu mengoyak-oyak tenda mereka. Di tempat lain, Tabitha terus menggali dan ia menemukan sesuatu yang keras di dasar lubang itu. Sementara itu, Boyd dan Sarah terus terkoyak untuk waktu yang cukup lama, namun mereka tidak terluka. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara sirene yang keras dan sebuah cahaya terang menerangi tenda mereka.
Di awal episode ke-10, kita akan berada di rumah Jim di mana Jed dengan bersemangat berkata kalau ia tahu solusi untuk masalah mereka. Ia membawa sebuah lampu kemudian menjelaskan kalau benda listrik yang bisa menyala hanyalah benda listrik yang sudah berada di sini dari awal. Hal ini karena tidak ada colokan untuk menyalakan benda listrik yang mereka bawa dari luar. Namun Jed menemukan cara lain, yaitu dengan menyambungkan kabel dengan lampu, maka hair dryer yang dibawa dari luar bisa menyala. Artinya jika mereka punya cukup banyak lampu dan kabel, mereka bisa menyalakan menara antena mereka. Di tempat lain, Boyd dan Sarah keluar dari tenda mereka dan mereka bingung karena di sekeliling mereka dipenuhi sarang laba-laba. Sementara itu, Jed mengumpulkan orang-orang untuk mencari lampu dan kabel sebanyak yang bisa mereka temukan. Tak lama kemudian, Christy dan Kenny mencari kabel di mobil ambulan dan mereka semakin bonding. Kenny mengajak Christy berkencan jika mereka bisa pergi dari tempat ini, namun Christy menolaknya karena ia sudah bertunangan. Keadaan menjadi canggung dan Kenny memilih pergi membawa kabel yang telah mereka kumpulkan. Di tempat lain, Alice meminta waktu pada Fatima untuk berbicara berdua. Alice menggunakan waktu ini untuk mengungkapkan perasaannya pada Fatima dan dengan senang hati Fatima menerima perasaan Alice. Sementara itu, Boyd dan Sarah melanjutkan perjalanan. Sarah ingin mereka kembali, namun Boyd tidak tahu di mana mereka, namun ia tahu kalau ada cahaya yang menerangi mereka malam itu dari arah tujuan mereka saat ini. Boyd menjelaskan kalau yang didengar Sarah mungkin adalah istrinya. Suara itu meminta mereka untuk kembali, namun Boyd mendengar sebuah suara dan dengan cepat mencari sumber suara itu. Dari sebuah tumpukan sarang laba-laba yang besar, ia melihat istrinya yang terjebak. Tiba-tiba istrinya menyerangnya dan banyak laba-laba keluar dari sarang itu. Laba-laba itu menyerang Boyd, namun luka yang ia dapat tidak terlalu parah. Tak lama kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Sarah tidak melihat apa yang Boyd lihat, namun Boyd tidak ingin memberitahunya. Boyd terlihat gelisah dan berhalusinasi karena gigitan laba-laba sebelumnya. Boyd ingin menyerah, namun Sarah tidak akan membiarkannya. Di tempat lain, radio dan menara antena sudah siap. Kini mereka hanya perlu mendirikan menara antena mereka di atas rumah koloni dan mereka berhasil melakukannya tanpa masalah. Langkah selanjutnya adalah menyalakan lampu secara bersamaan untuk mengaliri listrik untuk menyalakan radio mereka. Mereka berhasil mendapatkan sinyal yang artinya kini mereka hanya perlu mencari radio lain untuk meminta bantuan. Tabitha memilih kembali ke rumahnya untuk melanjutkan penggaliannya. Namun entah kenapa tiba-tiba sebuah awan badai besar mengarah ke arah mereka dari hutan. Sementara di hutan, Boyd dan Sarah mencari tempat berlindung dari hujan yang akan segera turun. Di sana mereka mendengar sebuah suara keras dan mereka tahu kalau tujuan mereka sudah dekat. Hujan mulai turun dan mereka bisa melihat sebuah menara mercusuar di hutan itu. Di tempat lain, Jim dengan cepat menggunakan radionya untuk mencari sinyal radio untuk meminta bantuan. Badai semakin mendekat dan mereka tidak punya banyak waktu sampai kemungkinan ada petir yang menyambar antena mereka. Jim mencoba banyak saluran dan ia mendengar suara balasan dan mereka sangat senang mendengarnya. Namun suara itu bukanlah yang ia harapkan. Suara itu tahu siapa Jim dan ia berkata kalau istri Jim seharusnya tidak menggali tanah. Mendengar itu, dengan cepat Jim pergi ke rumahnya untuk memeriksa Tabitha. Sementara itu, Tabitha yang sedang menggali sampai di dasar lubangnya. Namun dasar itu retak dan membuatnya terjatuh ke dalamnya. Saat ia di sana, ia bingung dan orang yang ia temui di sana adalah Victor yang telah menunggunya. Ia berkata kalau mereka tidak aman di sini karena di sini adalah tempat monster itu tidur. Sementara itu, Jim sudah sampai di rumahnya, namun entah kenapa lantai rumahnya roboh menutupi lubang yang baru saja dibuat istrinya. Sementara itu, Boyd semakin kewalahan dan ia meminta Sarah untuk meninggalkannya. Sarah tidak ingin meninggalkannya. Kemudian Sarah mendengar suara dari anak kecil berpakaian putih yang sering Ethan dan Victor lihat. Anak itu memberitahunya untuk meminta Boyd bersembunyi di dalam pohon. Boyd memasuki lubang pohon itu, namun tiba-tiba ia berada di sebuah ruangan gelap yang kecil. Ia terjebak di sana dan satu-satunya jalan keluar adalah ke atas. Sementara itu, sebuah bis baru saja sampai ke kota ini dan dengan begitu season pertama pun berakhir. Itulah alur cerita series From season pertama. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.